Ya. Nanti wajahnya kelihatan gitu lah. Ya. Alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ta'limu Ta'lim ya. Bab kedua tentang apa itu? Faslun bin niyati wa fi hali ta'allum ya. Iya betul? Ini kitab ini ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala bi ulumihi bid darain amin. Fatihah. Ya kana dunya suratul Kita lanjutkan. Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Wajadum? Wala yasihu dan tidak sah, tidak benar, tidak sahih. Apa itu az-zuhdu? Yaitu pada yang meninggalkan dunia, maksudnya zuhud. Zuhud itu orang yang meninggalkan dunia, maksudnya tidak pernah terpesona dengan dunia. Nah, kalau kita baca buku tasawuf modern karangan Profesor Dr. Buya Hamka, sebetulnya zuhud itu tidak harus miskin, kere, tidak. Tidak harus tinggalnya di pegunungan gitu loh. Di pinggir desa, enggak begitu. Lihat Balaman. Di kota pun sebetulnya bisa, di kota modern seperti Jakarta, kota Tangerang, itu bisa saja bersifat zuhud. Nah, karena zuhud itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang kaya raya. Konsepnya walaupun dia punya harta, tapi dia tidak pernah terpesona dengan harta. Dia cari harta itu betul-betul dengan selektif. Dia tidak mau mencari harta itu dengan haram. Jangankan haram, subhat pun dia tidak mau. Sangat selektif, sangat hati-hati. Itu namanya zuhud. Dan harta yang telah dia peroleh, dia tundukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta dunia dia cari untuk akhirat. Jadi bukan dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat, gitu. Karena ada orang mencari harta untuk dunia semata-mata untuk dunia. Ini tidak. Orang zuhud itu dia bagaimana? Dia tidak mau diperdaya oleh harta, tapi bagaimana hartanya, dunianya dia tundukkan untuk kepentingan akhir. Begitu. Itu zuhud. Ya. Jadi dia menggunakan harta seperlunya saja. Gitu. Pakaian seperlunya, ya. Kendaraan seperlunya. Makan, minum seperlunya. Yang penting untuk kuat ibadah dan menjalankan kewajiban sehari. Udah itu saja, tidak lebih dari itu. Tapi ada orang tidak peduli halal, haram, subhat. Yang penting harta banyak, ditumpuk-tumpuk sampai sekian tahun, sampai 7 turunan. Itu namanya bukan zuhud, tapi hubud dunia, orang yang cinta Nah, itu. Jadi di sini dikatakan oleh musannif wala yasihu zuhdu, tidak akan sah orang yang bersifat zuhud. Wa taqwa, dan juga tidak sah orang yang
menjalankan ketakwaan kepada Allah. Ya, dengan takwanya. Jika ma'a jahli, yaitu disertai dengan kebodohan tanpa ilmu, tidak sah. Dari mana dia tahu zuhud itu benar kalau tanpa ilmu? Ya kan? Nanti ada ilmu tuh yang membimbingnya, diantaranya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Itu. Bagaimana dia sampai mendapat derajat takwa yang diridhai oleh Allah kalau dia bodoh? Kalau ma'azahli, harusnya harus dengan ilmu. Ilmulah yang bimbing kita. Bagaimana seorang itu bisa bersifat zuhud ya, kepada Allah. Bagaimana dia supaya bersifat takwa, menjalani ketakwaan kepada Allah. Itu hanya benar kalau disertai dengan ilmu. Ilmulah yang menunjukkan, ilmulah yang membimbing. Karena ilmu itu nurun. Wallahu Allah itu sebagai cahaya. Ya, jadi nanti ilmu itulah yang akan berikan penerangan. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini yang buruk. Itu dari mana kita tahu? Dari ilmu. Paham toh? Nah itu. Wa ansyada, telah bernasyid, bersenandung ya. Nasyid itu bersenandung atau melantunkan. Asyaihu oleh iseh ya. Al-imamu yaitu imam, al-ajalu yang besar, Burhanuddin. Namanya siapa? Yaitu Syekh al-imam al-ajalu Burhanuddin, sahibul hidayah, orang yang mempunyai hidayah. Syi'ran yaitu pada syairnya. Liba dihim, bagi sebagian ulama. Jadi dia buat syair ini untuk sebagian ulama. Karena ulama ada juga yang kalau menurut Imam Al-Ghazali itu ulama dibagi dua. Ada ulama ulama yang jelek ya. Yang masalah gunakan ilmunya. Ya. Tapi ada juga ulamaul amilin ya, ulama yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Makanya Syekh Burhanuddin membuat syair atau membuat nasyid. Ya, buat mengkritik. Mungkin ini semacam kritik sosial, kritik moral. Bagi orang yang berilmu, ya, ulama atau bagi pejabat, tetapi dia menyalahgunakan keilmuannya, menyalahgunakan kedudukan. Apa itu nasyidnya? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Ajatum? Fasadun kabirun, kerusakan yang besar ya. Jadi tidak akan terjadi kerusakan yang dahsyat, kerusakan yang besar, enggak tanggung-tanggung. Alimun, bermula itu orang alim, mutahattik ya. Mutahattikun, yang rusak. Bayangkan ya, bagaimana akan terjadi kerusakan yang besar, terutama kerusakan moral, betul nggak? Kalau yang alim saja, yang berilmu saja, mutahattik. Apa mutahattikun itu? Fasid, rusak. Tidak memberi contoh. Jadi loh, orang yang alim saja, yang dari kelasnya ustadz atau ulama, tapi rusak. Moralnya rusak, akhlaknya, ucapannya, tindakannya, perbuatannya, tidak memberi contoh kepada umat. Rusak nggak kira-kira? Rusak, karena yang namanya orang alim itu punya jamaah. Namanya orang alim punya pengikut, betul nggak ya? Kalau dia rusak, kira-kira jamaahnya rusak nggak? Bisa rusak, apalagi jamaah yang sudah fanatik dengan dia. Mungkin kalau orang bodoh rusak hanya dirinya sendiri, betul nggak? Tapi kalau orang alim, tokoh,
rusak. Bayangkan itu. Contoh yang paling gampang. Ada seorang kiai nonton dangdut paling depan misalnya. Wah. Atau masuk ke nightclub. Padahal dia bisa saja lagi kondangan, cuman dia berhenti di depan lagi, betul nggak ya? Lagi nonton pertunjukan musik, yang mana itu biduannya membuka aurat. Apa kata orang? Lihat kiainya aja nonton paling depan. Tuh ya? Besok tuh ustadz guru ngaji nonton semua tuh. Ya. Jadi yang suka nonton ada dalilnya. Lah kenapa ngelarang saya? No kiainya aja paling depan, betul nggak? Betul nggak? Nah itu bahayanya di situ. Padahal mah bisa saja aja cuman kondangan. Oleh karena itulah kenapa Bapak ini nggak mau kondangan itu ya pada saat ada pertunjukan hiburan yang cenderung mengundang maksiat. Kan bisa besok, betul nggak? Ya. Lagi kalau dalam acara walimahan, pesta pernikahan, kalau ada unsur maksiat, kan tidak dianjurkan datang, betul nggak? Apalagi yang tuan rumahnya fasik. Yang diundang juga banyak orang-orang lebih baik kita menghindar daripada timbul apalagi seorang ulama. You understand? Nah itu masalahnya kalau tokoh mah. Ya. Jadi nanti jadi dalil, jadi pegangan. Nah, ustadz aja no paling depan. Ya dah? Itu yang dimaksud alimun mutahatik. Akan terjadi fasadun kabirun. Kerusakan besar. Karena kan bahwa pilar daripada tegaknya satu bangsa, satu negara itu pilarnya dua. Al-ulama wal umara. Kalau ulamanya baik, konsisten dengan keilmuannya, kemudian umaro juga baik, insya Allah negara ini akan rakyatnya juga akan baik begitu. Tapi di sini ada yang lebih hebat lagi nih, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, wa akbaru, dan lebih besar dampak kerusakannya. Minhu, daripada orang alim. Kalau tadi kan orang alim itu kan rusak. Ini juga akan terjadi kerusakan besar bagi pada Nah sekarang ada yang lebih dahsyat daripada itu. Siapa? Wa akbaru minhu, dan yang lebih besar daripada minhu min alim, dari minal alim, jahilun mutanasik. Tuh. Kalau tadi orang alim tapi akhlaknya, moralnya rusak, nggak dicontoh. Kalau ini jahilun mutanasik. Mutanasik itu apa? Manasik haji apa? Tuntunan ibadah haji. Jadi kalau mutanasik, orang yang melakukan ibadah. Itu. Orang yang melakukan ibadah tapi bodoh. Akhirnya ngaku jadi nabi, ngaku Jibril. Betul nggak? Bayangkan itu. Kan banyak ngaku-ngaku nabi, ya. Bukan hanya di zaman Rasulullah, Musailamah Al-Kadzab. Ya kan? Di sini aja banyak di Indonesia ngaku nabi. Bodoh ngaku pinter. Bodoh beribadah. Itu bukannya fasadun kabirun lagi, fasadun akbar. Rusaknya sangat besar. Orang bodoh ibadah, coba bayangkan. Udah begitu ada yang ngikut. Gimana kira-kira? Karena masalah ibadah ini kaitannya dengan Allah. Tidak boleh ibadah itu bikin sendiri. Ibadah itu sudah dibakukan, ya. Ada sumbernya yaitu Al-Qur'an. Yang kedua hadis. Contohnya langsung, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sudah dicontohkan tata cara ibadah itu oleh Rasulullah sallallahu, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in terus kepada ulama. Ya tak? Jadi bahaya itu kalau orang bodoh beribadah. Quluman bi ghairi ilmin.
Ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Gitu kan ya? Maka setiap orang yang melakukan amal bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka a'maluhu, amal-amalnya, mardudatun ditolak, mardudatun ditolak. Ditolak. La tuqbalu, dan tidak diterima. Sudah ditolak, tidak diterima lagi. Dilempar itu ibadah sholatnya. Lempar ke mukanya oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak pakai amal puasanya, amal haji, sedekah ditimpahkan ke mukanya nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Jadi situlah derajat ilmu sangat penting. Paham, Tom? Makanya kalian bersyukur. Kalian bisa digerakkan hati kalian, langkah kalian dimudahkan oleh Allah meninggalkan kampung halaman, keluarga, untuk tapakuh fiddin, mendalami ilmu agama. Kan inilah nanti akan menerangi hati kalian, menerangi pemikiran dan langkah kalian dalam menjalani hidup. Betul-betul. Mayyurdillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, ahlul khair, maka dia diberikan kemudahan untuk mau mendalami ilmu agama, tapakuh fiddin. Enggak se-RT 1 yang mau tapakuh fiddin, jarang, betul nggak? Tapi kalau tapakuh fid dunia banyak. Belum ada satu pun, belum tentu ada se-RT. Apalagi 3-4 orang yang bercita-cita jadi jadi ustadz, jarang sekali, betul nggak? Jarang. Itu manusia-manusia pilihan. Yang udah masuk ke pesantren pun ada yang lulus, ada yang tidak. Betul nggak? Bahkan ada yang tumbang di tengah jalan. Nggak tahan ujian ini. Karena setan maunya kita ini bodoh. Setannya senang kalau kita ini bodoh, ya, betul nggak? Nah itu. Makanya derajat ilmu sangat tinggi itu. Ya. Ya ayyuhallazina, apa? Itu apa itu yang di pintu gerbang? Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu di pintu gerbang, coba itu. Pintu gerbang Pondok Pesantren Darul Amanah Nahdiyah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Koma masih beriman doang tapi bodoh, lemah itu. Kita akan diatur oleh orang-orang di luar Islam. Gampang dibodoh, iman kuat tapi goblok. Ya. Kata Gus Bahama, kita gampang dibodohi orang. Jadi harus dilanjutkan ya Allah ladzina amnu minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Keluarnya saja sudah fisabi, keluar dari rumah menuntut ilmu sudah fisabilil. Man kharaja fi tabil ilmi bahwa fisabilillahi hatayar. Masya Allah. Jadi kalau orang bodoh beribadah, itu bukan hanya dia yang sesat, dia bisa menyesatkan orang lain kalau ada yang mencontoh, ada yang mengikuti, betul nggak? Itu. Kalau urusan dunia paling sesatnya di dunia, tapi kalau urusan ibadah dari dunia sampai akhirat begitu. Nauzubillah. Huma, dan bermula alim dan si mutahatik. Alim mutahatik dan jahil mutanasik. Ya, itu kan dua. Huma itu domirnya dua, kembalinya yang pertama alimun mutahat, orang alim tapi rusak. Yang kedua jahilun pun mutanas, orang yang bodoh beribadah. Nah itu yang dimaksud huma. Dua orang ini fitnatun fil alamina azimatun. Wah, diselang jar majrur ya. Sebetulnya fitnatun azimatun fil alamin, tapi di sini fitnatun fil alamina azimatun. Huma jadi mubtada, fitnatun jadi khabar, fil alamin jadi azimatun jadi sifat. Itu. Tokoh dua orang ini alim, ya, orang alim yang rusak, orang berilmu tapi rusak. Ya. Tidak beri contoh, dan kemudian orang bodoh yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu, ini adalah menjadi fitnah besar fil alamin, di alam semesta ini. Masya Allah. Ya, jadi fitnah besar itu. Bayangkan ulama rusak,
tidak konsisten, tidak sesuai dengan apa yang dengan keilmuannya, betul nggak? Itu orang bodoh ibadah. Bayangkan bodoh jadi imam. Bagaimana kira-kira? Begitu baca Fatihahnya saja jadi imam. Nggak ada, goblok semua, nggak ada yang pintar, nggak ada yang mau masuk pesantren, kan susah, betul nggak? Kalau jadi ustadz itu sebaiknya paling tidak masuk pesantren lah, minimal 6 tahun, paling pelit mah 3 tahun supaya Qur'annya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangin, rusak nggak kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Rusak nggak kira-kira? Rusak, berarti dia telah merubah Al-Quran. Karena tagayyarul makna, tagayyaru fil lafzi, tagayyaru fil makna. Apabila itu lafaznya berubah Al-Quran, maka maknanya bisa berubah. Jangankan seperti itu, iyyaka na'budu saja nggak pakai tasdid, itu udah berubah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tol. Coba tasdidnya dibuang, iyyaka na'budu, dengan sengaja. Hanya kepada Engkau lah hai matahari kami menyembah. Nauzubillah min astagfirullahalazim, ya. Sangat bahaya, ya. Itu. Seperti baca wal asr itu banyak yang salah. Wal as. Masa wal as? Harusnya wal asr. Roknya ke bawah. Wal fajr. Roknya harus. Kalau wal fajr salah. Hatta matla'il fajr. Gak boleh hatta matla'il fajr. Jimnya doang yang kedengeran, tapi roknya hilang. Dah berarti telah merubah laf. Itu kan maknanya jadi berubah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah nggak? Qad apa artinya qad? Sungguh-sungguh kalau masuk fi'il madi, kalau fi'il mudhari kadang-kadang kan? Terkadang, sekali-sekali. Harusnya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Roknya nggak harus kedengeran. Kalau tidak, berarti kita telah merusak Al-Quran karena kebodohan. Coba bayangkan itu, bahaya. Oke, ya? Itu azimatun, itu maka menjadi yang besar. Liman bihima, barang siapa, ya, bagi orang dengan orang alim mutasik dan juga dengan orang jahil mutanas. Itu pidinihi, di dalam agamanya siman, jangan ngikutin tuh. Jadi liman bagi orang bihima, yaitu dengan orang dua tadi, alim yang rusak, orang jahil yang ibadah. Pidinihi, di dalam urusan agamanya man yatamasak. Nah, ya tamasak. Siapa yang tamasak? Yang berpegang teguh, siman. Jadi siman ini berpegang teguh, ngikutin kekeh kepada orang alim yang rusak. Betul nggak? Nah kemudian dia juga ngikutin orang bodoh beribad, jadi imam, dia ikutin, ya kan? Rusak nggak kira-kira? Nah, jadi khotib, dia ikutin. Maka ini bisa menjadi fitnah besar di tengah-tengah masyarakat. Kalau dua orang ini tadi menjadi ikutan bagi orang lain. Paham, Tom? Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ aja dulu ya. Karena sudah terdengar suara azan. Ya mudah-mudahan dua hal ini akan menjadi pencerahan buat kita ya. Ya nanti kalian mudah-mudahan jadi orang alim, tapi jadi orang alim yang orang alim orang alimun amilun bi ilmihi ya. Orang yang ya'malu bi ilmihi. Orang alim tapi mengamalkan ilmunya. Ya, dia menerapkan keilmuannya dengan kealimannya. Ya. Kalau jadi orang bodoh belajarlah. Ya, makanya ini kalian sedang izalatul jahli, sedang memberantas kebodohan. Karena kebodohan itu dibenci oleh Allah. Ya, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan
urusan ibadah. Bodoh itu tercela. Urusan dunia aja orang mencari, ditanya, apa ijazahmu? Apa keahlianmu? Apa keterampilanmu? Betul nggak? Ya, sama urusan dunia juga. Menjadi imam, dipilih siapa? Yang Al-Qur'annya paling cakep, akhlaknya yang paling bagus. Betul nggak? Itu penting sekali ya. Mudah-mudahan kalian semua nanti akan menjadi alimun ya'malu bi'il, orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.